Ya, malam nanti tepat jam 7 malam Timnas Indonesia U17 akan melakoni laga kedua di Piala Dunia U17 kala menghadapi Panama di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dan seperti kita ketahui bersama, Panama sendiri juga datang dengan dalam keadaan terluka usai kalah 0-2 dari Maroko, sementara Indonesia justru mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan mental yang baik setelah menahan imbang Ekuador 1-1. Dan untuk mengetahui terkait peta kekuatan dan peluang Timnas Indonesia, saat ini saya sudah berada dengan salah satu pengamat sepak bola yang ternama. Selamat pagi Bung Opan. Selamat pagi Krep, apa kabar? Bung Opan, bagaimana peluang Timnas Indonesia dalam menghadapi laga kedua nanti malam? Ya, Krep, kalau kita berbicara pertandingan sepak bola, jujur harus kita akui bahwa ada dua aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama teknis atau kapasitas sebuah tim dalam melakukan pertandingan, yang kedua hasil. Nah, kalau kita berbicara tentang kapasitas teknik dari kedua tim yang akan berlaga nanti, maka harus kita akui bahwa sekali lagi Indonesia tentu berada di bawah Panama dari sisi teknik. Namun kalau kita berbicara tentang hasil, maka kita bisa mengambil contoh bagaimana kita menghadapi Ekuador beberapa hari yang lalu. Ekuador adalah salah satu tim terkuat di Amerika Selatan, bahkan di dunia untuk usia 17. Mereka lolos ke Indonesia ini menempati posisi sebagai runner-up di zona CONMEBOL. Kemudian mereka hanya terkalahkan berhasil pada saat itu. Nah, kemudian kalau kita melihat bagaimana pertandingan antara Indonesia dan Ekuador itu, statistik menunjukkan bahwa Ekuador menguasai pertandingan sekitar 70 berbanding 30% Indonesia. Tapi hasilnya 1-1. Ini menunjukkan bahwa antara kualitas sebuah tim dan hasil pertandingan itu tidak selalu berbanding lurus. Walaupun tentunya kemampuan sebuah tim dalam menguasai permainan, kapasitas teknik individu pemain, kualitas secara keseluruhan tentu akan jauh lebih memudahkan sebuah tim untuk memenangkan pertandingan. Tapi tidak selalu berbanding lurus. Nah, ada dua nilai plus yang saya amati yang dimanfaatkan benar oleh Timnas Indonesia menghadapi Ekuador beberapa hari yang lalu. Yang pertama, kita berhasil memanfaatkan situasi dan kondisi sebagai tuan rumah. Spirit dari penonton yang menyaksikan langsung di stadion dan juga di televisi rupanya merasuk ke pemain-pemain kita. Sehingga pemain kita bermain dengan sangat Spartan, bermain kesetanan, terutama di babak pertama untuk melakoni laga tersebut melayani kemampuan teknik yang luar biasa dari Ekuador. Hasilnya adalah sebagaimana yang kita ketahui. Tapi apakah kita hanya mengandalkan itu nantinya? Tentu tidak. Saya yakin Bima Sakti sudah sangat mengevaluasi timnya, terutama dari sisi stamina. Kemudian yang kedua, kita juga dalam menghadapi Ekuador terlalu memanfaatkan kecepatan dua pemain sayap kita. Kemudian terbukti dari gol sematawayang yang kita ciptakan. Kemudian yang ketiga, kita terlalu terburu-buru dalam setiap menyelesaikan penguasaan bola. Ya, setiap bola yang kita dapatkan, apakah itu dari lini pertahanan kita ataupun dari tengah, kita terlalu buru-buru untuk langsung melesakkannya ke depan, ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Kita kurang tenang. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan secara mendalam oleh Coach Bima Sakti serta timnya pasca laga menghadapi Ekuador tentu akan membuahkan hasil yang harusnya lebih baik, terutama dua itu tadi, masalah stamina dan ketenangan bermain. Nah, bagaimana dengan Panama? Kita tidak bisa memandang sebelah mata Panama, walaupun di atas kertas, dari data dan fakta, statistik dan juga sejarah menunjukkan bahwa Ekuador masih jauh di atas Panama. Kemudian Panama juga dikalahkan oleh Maroko. Tapi jangan salah, Panama dalam menghadapi Maroko 3 hari yang lalu, dari statistik pertandingan yang ada, menunjukkan bahwa mereka secara umum itu lebih unggul dari sisi permainan menghadapi Maroko, ya. Mereka bahkan penguasaan bola misalnya 60-40. 60 Panama berbanding 40 Maroko. Kemudian peluang-peluang yang mereka ciptakan juga jauh lebih banyak dari Maroko. Problemnya adalah penyelesaian akhir mereka yang buruk. Sementara Maroko mampu menguasai atau mengatur ritme permainan, kemudian bermain lebih efektif dan memanfaatkan dengan sangat maksimal hampir setiap peluang yang ada. Kalau kita melihat statistik lagi, saya berbicara tentang statistik misalnya antara Indonesia dan Ekuador. Percobaan tendangan ke gawang ya dari Ekuador itu hampir 70 sampai 20 kali percobaan, kemudian 14 atau 16 diantaranya yang mengarah ke gawang. Berbanding jauh dengan Indonesia yang melakukan percobaan sekitar 7 sampai 9 kali, kemudian hanya ada 2 yang mengarah ke gawang dan salah satunya berbuat gol. Sekali lagi, Krep, kalau kita berbicara pertandingan di lapangan, 2 hal yang saya sebut tadi, tapi apakah selalu berbanding lurus antara hasil
dengan kemampuan sebuah tim dalam bermain? Tentu tidak. Banyak buktinya. Walaupun memang akan jauh lebih mudah bagi kita untuk memenangkan sebuah pertandingan jika kita bisa menguasai permainan atau kita bermain lebih baik. Contoh lain misalnya bagaimana Arab Saudi mengalahkan Argentina dengan modal semangat tanpa menyerah. Kemudian bagaimana, atau kita tarik beberapa puluh tahun yang lalu, Yunani bisa tampil sebagai juara Eropa padahal tampil sebagai tim pengganti pada saat itu. Atau kita melihat bagaimana Brazil dan ya, Argentina juga kalah. betul. Betul sekali. Atau kita melihat Indonesia dan Ekuador kemarin, bagaimana Ekuador begitu menguasai permainan, begitu tampil sangat dominan, sangat baik, tapi kita bisa meraih hasil 1-1. Sekali lagi kita berharap kali ini anak-anak tidak hanya bermodalkan semangat juang yang sangat tinggi, pantang menyerah, tapi mudah-mudahan fisik, stamina anak-anak bisa dibenahi, kemudian kita juga bisa bermain lebih tenang. Jika Ekuador bisa kita tahan, logikanya Panama harusnya kita bisa mencuri poin penuh. Bang, Piala Dunia kan selalu mempunyai atmosfer yang berbeda. Ya, Ada drama dan banyak juga misteri yang tidak bisa diprediksi gitu, Bang. ya betul. Dan mungkin menurut Bung Opan sendiri, Ya. game plan apa yang harus dilakukan Bima Sakti dalam menghadapi Panama sore nanti? Ya, kita berbicara tentang bagaimana pemanfaatan pemain yang ada, ya. Kalau di pertandingan pertama kita melihat ada perubahan yang biasanya Bima Sakti terapkan 4-3-3, kemudian kemarin merubah formasi menjadi 5-3-2 karena mungkin melihat bagaimana kualitas Ekuador dalam melakukan tekanan, serangan, kemudian kualitas teknik individu pemain-pemain mereka, maka tidak ada salahnya memang Bima Sakti mencoba untuk menerapkan pertahanan yang agak lebih ketat, lebih rapat, kemudian mengandalkan serangan balik dari kedua wingback, dan itu skema itu, game plan itu tercapai. Nah, kalau kita menghadapi Panama, saya kok sepertinya agak lebih cenderung Bima Sakti kembali ke formasi asli 4-3-3 ya. Kemudian mencoba untuk mengimbangi permainan Panama di tengah. Bima Sakti tentu sudah mempelajari dengan sangat detail video pertandingan antara Panama menghadapi Maroko kemarin. Di situ terlihat jelas Panama permainannya mirip dengan tim-tim Amerika Latin lainnya, walaupun Panama berada di zona Amerika Tengah, tapi Panama ciri permainannya mirip dengan Ekuador, memanfaatkan alur serangan dengan melakukan pergerakan pemain di semua lini, kemudian juga kombinasi antara bola-bola pendek, bola panjang, dan juga mencoba untuk menguasai bola sebanyak mungkin, ball position. Kemudian mereka, kalau orang Padang bilang, melakukan tekanan dan serangan dengan sangat rancak ya, dari tengah, dari sayap, dan yang kadang agak mengejutkan adalah bola diagonal dari bawah langsung ke atas, dan ini yang kerap merepotkan Maroko. Tapi Indonesia dengan kecepatan sayap tentu tidak membuat Panama agak nyaman main ya, karena Panama tentu belajar bagaimana Ekuador saja yang kelasnya sedikit di atas Panama itu kewalahan menghadapi kecepatan yang diperagakan dari tim-tim Indonesia. Nah, yang kedua, kita berharap agar jika stamina cukup bagi pemain-pemain Indonesia, maka kemampuan kita bermain bisa sampai tidak lagi 2 kali 45 menit. Karena kadang-kadang additional time atau tambahan waktu itu sampai 10 menit lebih. Jadi mudah-mudahan Indonesia bisa bermain sampai 100-120 menit untuk bisa menjaga kecepatan, ritme permainan secepat pada babak pertama misalnya. Tidak hanya di babak pertama kemudian mulai keteter di penghujung babak kedua seperti saat menghadapi Ekuador. Jadi mungkin kira-kira apa yang harus diantisipasi, dan bisa dikatakan juga berarti Indonesia akan bermain open play dengan melakukan build up seperti game pertama, atau akan menunggu di tengah dan mengandalkan counter attack? Saya melihat bahwa untuk babak pertama tidak ada alasan bagi Bima Sakti untuk harus ragu menghadapi Panama. Menghadapi Ekuador saja di babak pertama kita langsung open play. Artinya skema yang sama harusnya tetap bisa diperagakan oleh tim kita menghadapi Panama. Setidaknya di babak pertama kita bisa langsung open play. Dan untuk anak-anak under 17 seperti ini, faktor mentalitas itu sangat berpengaruh. Siapa yang mampu mencuri gol cepat, itu tentu akan sangat menunjang penampilan mereka pada menit-menit selanjutnya. Begitu juga sebaliknya, jika mereka kecolongan gol yang sangat cepat, maka itu tentu akan langsung bisa mempengaruhi jatuhnya mental anak-anak yang bertanding. Oleh karena itu,
saya mendukung untuk saya akan melihat bahwa Bima Sakti akan menerapkan gameplay yang langsung open play sejak menit babak pertama, tapi melihat bagaimana bahayanya gol cepat jika lahir, terutama pengaruhnya terhadap mental anak dalam bertanding, maka tidak ada salahnya juga Bima Sakti untuk lebih betul-betul memperkuat pertahanan, setidaknya tidak kebobolan di 15 sampai 20 menit awal di babak pertama. Dan jika kita berkaca dari laga sebelumnya menghadapi Ekuador, fisik menjadi catatan bagi pada laga tersebut. Apakah Anda sepakat juga, Bung? Dengan Seperti yang saya sampaikan tadi, Krep, ada dua catatan saya dalam laga pertama. Yang pertama adalah stamina anak-anak, fisik anak-anak. Sangat terlihat bagaimana di 20 menit akhir, di babak kedua, anak-anak kita sudah mulai kedodoran, sudah mulai kehilangan konsentrasi, sudah semakin sering melakukan kesalahan-kesalahan elementer yang tidak perlu, salah passing, kemudian seperti mulai agak kebingungan dalam menjalin komunikasi saat mereka mendapatkan bola dan berusaha untuk melakukan serangan balik. Catatan saya yang kedua adalah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketenangan kita dalam bermain harus lebih matang lagi, ya. Jangan terlalu terburu-buru saat mendapatkan bola, ingin langsung melasekannya ke depan untuk segera menyelesaikannya secepat mungkin. Jangan. Indonesia punya kapasitas, punya kemampuan untuk juga menerapkan ball position. Coba terapkan lebih tenang, main dari kaki ke kaki, strategi perpaduan bola-bola pendek, bola panjang, dan maksimalkan kecepatan yang kita miliki, terutama di dua sisi sayap. Bang, mungkin terkait skema juga, apakah akan ada perubahan di laga malam nanti dibandingkan dengan pada laga pertama menghadapi Ekuador? Ya, jika pada saat laga Ekuador kita menerapkan 5-3-2, sepertinya saya yakin kok Bima Sakti akan kembali ke skema kita yang asli, yakni 4-3-3. Prediksi skor terakhir mungkin, Bung Opan? Kemungkinan besar hasilnya draw. Kemudian jika berbicara siapa yang menang dan siapa yang kalah, maka dengan sangat berat hati saya mengatakan dari sisi teknik, dari sisi catatan sejarah, dari sisi bagaimana Panama lolos ke Indonesia dalam kualifikasi sebelumnya, maka kemenangan sepertinya agak lebih berpihak ke Panama dari sisi teknik. Tapi tidak tertutup kemungkinan Indonesia sebagai tuan rumah, luck-nya ada untuk bisa mengalahkan Panama. Ya, baik. Biar bagaimanapun kita tetap dukung timnas Indonesia, Bung Opan. Garuda di dadaku. Ya, keberuntungan. Ya, ya Gina, Vita dan Ayah, itulah bincang-bincang kami bersama Bung Opan Lamara. Yang pasti dukungan serta doa dari masyarakat publik pencinta sepak bola tanah air terhadap timnas U17 kita semoga mampu membakar dan memberikan semangat yang positif di laga malam nanti menghadapi Panama agar Indonesia bisa lolos ke fase berikutnya.